Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ika Herustiawan SPD selaku penguji, yang saya hormati Ibu Mariamah SE selaku mentor, dan yang saya hormati pula Bapak Fisika Prastyo Putra STMT selaku coach. Perkenalkan, nama saya Aina Idul Khairiyah dari kelas A11 kelompok 2, saat ini ditempatkan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terima kasih atas kesempatannya, sehingga kali ini saya dapat menyampaikan paparan seminar aktualisasi yang berjudul Penyusunan Standar Operasional Prosedur atau SOP, Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten Kota pada Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Core issue yang terpilih di instansi yaitu terkait proses usulan pemberhentian dan atau pengangkatan pejabat struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten Kota yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021. Penyebab utama dari core issue tersebut adalah kurangnya sosialisasi terkait proses usulan pemberhentian dan atau pengangkatan pejabat struktural Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota yang sesuai dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2021. Berdasarkan penyebab utama tersebut, maka diperoleh suatu gagasan kreatif yaitu penyusunan standar operasional prosedur atau SOP usulan pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten Kota pada Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan adanya gagasan kreatif ini, diharapkan bahwa pegawai Dinas Dukcapil dan PKD pada provinsi maupun kabupaten kota dapat mengajukan usulan mengikuti alur dan berkas persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021. Selanjutnya, realisasi kegiatan aktualisasi ini terdiri dari 6 kegiatan, yakni kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi terkait rencana penyusunan SOP, usulan pemberhentian dan atau pengangkatan pejabat struktural Dinas Dukcapil. Pada kegiatan yang pertama ini terdiri dari 3 tahapan kegiatan. Tahapan yang pertama yakni berkonsultasi dengan mentor terkait core issue dan rencana penyusunan SOP. Tahapan yang kedua yaitu berdiskusi dengan rekan kerja terkait rencana penyusunan SOP untuk memperoleh saran dan masukan. Dan tahapan yang ketiga adalah berkonsultasi dengan tim penanggung jawab aplikasi Sidara untuk mengetahui alur usulan melalui aplikasi. Kegiatan yang pertama ini dilakukan dari tanggal 4 sampai 6 Oktober 2022. Pada setiap tahapan kegiatan tersebut, saya mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak yang dijelaskan pada paparan berikut. Selanjutnya, ini merupakan dokumentasi dan output dari kegiatan yang pertama. Bisa dilihat ini merupakan catatan diskusi dengan mentor, kemudian ada catatan ketika dari hasil konsultasi dengan tim aplikasi Sidara, dan ada catatan hasil diskusi dengan rekan kerja. Kebetulan tim dari penanggung jawab aplikasi Sidara ini merupakan tim yang juga sebelumnya menyusun SOP dengan Permendagri yang sebelumnya, sehingga pada diskusi yang tersebut saya juga mendapat banyak masukan perbaikan untuk SOP yang akan saya buat. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yakni mengumpulkan dan mengidentifikasi materi tentang SOP usulan pemberhentian dan atau pengangkatan pejabat struktural Dinas Dukcapil. Pada kegiatan yang kedua ini terdiri dari 3 tahapan kegiatan. Tahapan yang pertama yakni mengumpulkan bahan terkait SOP. Tahapan yang kedua yakni mempelajari bahan terkait SOP, dan yang tahapan yang ketiga adalah membuat rangkuman dari setiap bahan aturan. Kegiatan yang kedua ini dilaksanakan dari tanggal 7 sampai 12 Oktober 2022. Dalam pelaksanaan tahapan kegiatan yang kedua ini, saya juga mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak yang dijelaskan dalam paparan berikut.
Kemudian ini merupakan dokumentasi dari kegiatan yang kedua beserta output yang saya peroleh, yakni berupa rangkuman dari regulasi-regulasi yang akan digunakan untuk penyusunan SOP. Rangkuman ini juga sudah menyesuaikan dengan hasil diskusi dengan tim penanggung jawab aplikasi Sidara. Selanjutnya untuk kegiatan yang ketiga yakni menyusun konsep SOP, usulan pemberhentian dan atau pengangkatan pejabat struktural Dinas Dukcapil. Pada kegiatan yang ketiga ini juga terdiri dari 3 tahapan kegiatan. Tahapan yang pertama yakni menyusun konsep SOP terkait usulan pemberhentian dan atau pengangkatan pejabat struktural Dinas Dukcapil. Tahapan yang kedua yakni mencetak konsep SOP yang sudah dibuat. Yang ketiga adalah berkonsultasi dengan mentor dengan maksud melaporkan hasil konsep SOP yang sudah dibuat. Tahapan kegiatan yang ketiga ini dilakukan dari tanggal 13 sampai 24 Oktober 2022. Pada pelaksanaan setiap tahapan kegiatan, saya juga mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak yang dijelaskan dalam paparan berikut. Selanjutnya merupakan dokumentasi dari kegiatan ketiga, yakni penyusunan SOP. Selanjutnya ini merupakan output dari kegiatan yang ketiga, yakni konsep SOP untuk jabatan pimpinan tinggi Pratama, dan yang kedua merupakan SOP untuk jabatan administrator dan pengawas. Selanjutnya, kegiatan yang keempat yakni mengevaluasi konsep SOP, usulan pemberhentian dan atau pengangkatan pejabat struktural Dinas Dukcapil. Kegiatan yang keempat ini terdiri dari 2 tahapan kegiatan. Tahapan yang pertama yakni sosialisasi dan diskusi terkait SOP dengan rekan kerja atau senior dari setiap subdirektorat di Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan tahapan yang kedua yakni memperbaiki konsep SOP sesuai dengan hasil konsultasi dan diskusi. Kegiatan yang keempat ini dilaksanakan dari tanggal 25 sampai 31 Oktober 2022. Pada pelaksanaan tahapan kegiatan, saya juga mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak yang dijelaskan pada paparan berikut. Merupakan dokumentasi dari kegiatan yang keempat, ini evaluasi dan diskusi dari rekan kerja maupun senior dari masing-masing subdirektorat. Ini merupakan perwakilan dari subdirektorat wilayah 1 dan 2. Selanjutnya ini merupakan perwakilan dari subdirektorat wilayah 3. Ini merupakan perwakilan dari subdirektorat wilayah 4. Dan ini merupakan perwakilan dari subdirektorat wilayah 5 yang sekaligus tim penanggung jawab aplikasi Sidara. Ini bisa dilihat merupakan ada resum saran perbaikan dari konsep SOP dari hasil evaluasi dan diskusi dengan setiap perwakilan subdirektorat beserta hasil diskusi dengan mentor. Ini merupakan beberapa contoh bagian SOP yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, untuk kegiatan yang kelima, yakni finalisasi SOP, usulan pemberhentian dan atau pengangkatan pejabat struktural Dinas Dukcapil. Pada kegiatan yang kelima ini terdiri dari 3 tahapan kegiatan. Tahapan yang pertama yakni menyampaikan hasil revisi SOP dan konsultasi kepada mentor. Kemudian tahapan yang kedua yakni membuat nota dinas dan meminta persetujuan kepada Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Catatan Sipil terkait draft final SOP.
Dan tahapan yang ketiga adalah sosialisasi SOP yang sudah disetujui oleh direktur kepada rekan kerja di Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan yang kelima ini dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 9 November 2022. Pada setiap pelaksanaan tahapan kegiatan ini, saya juga mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak yang dijelaskan dalam paparan berikut. Ini merupakan dokumentasi dari kegiatan yang kelima, dari melaporkan hasil revisi SOP kepada mentor, kemudian berkonsultasi terkait langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Ini merupakan dokumentasi ketika melaporkan draft final SOP dan meminta persetujuan kepada Bapak Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan meminta kesediaan beliau untuk menandatangani draft final SOP. Nah, kemudian merupakan dokumentasi dari sosialisasi draft final SOP kepada setiap rekan kerja perwakilan dari subdirektorat di Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian kegiatan yang keenam yakni menyelesaikan penyusunan laporan hasil aktualisasi berupa dokumen. Pada kegiatan yang keenam ini terdiri dari 4 tahapan. Tahapan yang pertama yakni menyusun laporan aktualisasi untuk bab 4, yaitu capaian pelaksanaan aktualisasi. Tahapan yang kedua, menyusun laporan aktualisasi untuk bab 5, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Tahapan yang ketiga yakni menyusun lampiran laporan aktualisasi. Dan tahapan yang keempat adalah finalisasi laporan aktualisasi. Kegiatan yang keenam ini dilaksanakan dari tanggal 10 sampai 14 November 2022. Pada setiap pelaksanaan tahapan kegiatan ke-6, saya juga mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak yang dijelaskan pada paparan berikut. Ini merupakan dokumentasi dan output dari kegiatan yang ke-6. Jadi sebelumnya saya menyimpulkan dahulu bukti atau evidence selama kegiatan aktualisasi sehingga nanti akan lebih memudahkan dalam proses penyusunan draft laporan aktualisasi. Nah, selanjutnya rekapitulasi realisasi habituasi nilai-nilai dasar PNS dengan rencana terdiri dari 88 MP dan realisasinya adalah 95 MP. Capaian penyelesaian core isu dari sebelum aktualisasi yakni masih adanya kasus pemberhentian atau pengangkatan pejabat struktural Dinas Dukcapil di kabupaten kota maupun provinsi yang tidak melakukan usulan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai pasal 2 Permendagri nomor 60 tahun 2021 dan masih ada usulan yang mengacu pada peraturan perundangan yang lama. Setelah adanya aktualisasi ini, adanya SOP tentang pemberhentian dan atau pengangkatan pejabat struktural Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota diharapkan dapat dijadikan acuan tertulis dalam proses usulan pemberhentian dan pengangkatan sehingga alur usulan dan berkas persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan Permendagri nomor 60 tahun 2021. Kemudian manfaat terselesaikannya aktualisasi bagi penulis yakni untuk mempelajari alur usulan serta berkas persyaratan dalam proses usulan pemberhentian atau pengangkatan pejabat struktural di Dukcapil yang sesuai dengan Permendagri nomor 60 tahun 2021 serta mempelajari penggunaan aplikasi Sidara dalam proses usulan tersebut. Kemudian bagi instansi adalah bermanfaat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari, yaitu membuat SK, pemberhentian dan atau pengangkatan pejabat struktural Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota. Dan untuk stakeholder adalah dapat membantu pegawai Dinas Dukcapil serta PKD di Provinsi Kabupaten Kota dalam memahami alur usulan dan berkas persyaratan yang diperlukan sesuai dengan Permendagri nomor 60 tahun 2021. Kemudian untuk rencana tindak lanjut hasil aktualisasi ini, rencananya saya akan memasukkan draft SOP di aplikasi Sidara sehingga draft SOP ini dapat diunduh dan dilihat oleh semua pegawai Dinas Dukcapil maupun BKD. Kemudian selanjutnya adalah mengadakan sosialisasi SOP kepada pegawai Dinas Dukcapil serta BKD Provinsi dan Kabupaten Kota.
Sekian paparan dari saya, mohon saran dan masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.